Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelumnya kalau ada barang-barang yang tidak terkait dengan mata pelajaran PAI bisa dimasukkan dulu ke dalam laci atau ke dalam tas ya. Iya, Bu. Kalau udah siap coba angkat buku paketnya. Udah siap? Siap. Oke, kita berdoa bersama dulu ya. Bismillah, baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kira-kira ada yang ngeberangkat nggak hari ini? Berangkat semua, full tim ya? Oke, berarti harus semangat. Oke, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Coba, Bu. Khulafaur. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Yang pertama Abu Bakar, terus Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib. wah, masih ingat. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Masih seputar Khulafaur Rasyidin, tapi kita akan lebih mengenal akhlak terpuji yang mereka miliki dan juga bagaimana cara kita agar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Siap. Sebelumnya biar kita semangat, kita nyanyi dulu ya. Ya. Oke, coba dengerin ibu terus sambil ikutin gerakannya ya. Oke, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap belajar. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, jadi kalau sifat terpuji dari para khalifah itu kan ada banyak, seperti dapat dipercaya, cerdas, terus juga bertanggung jawab, terus istiqomah dan lainnya. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa sikap dan akhlak terpuji yang mereka miliki dan menciri khaskan diri mereka. Penasaran? Penasaran. Yuk kita belajar. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini khalifah khalifah pertama. Beliau ini dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dalam memutuskan sesuatu. Terus juga mempertimbangkan berbagai hal dalam memutuskan, karena beliau ini akhlaknya yang paling dikenal adalah pinter. Jadi menurutnya apapun hal baik yang kita tanamkan nantinya akan terus tumbuh menjadi hal yang lebih baik lagi. Terus yang kedua khalifah siapa? Iya, Umar bin Khattab ini adalah singa padang pasir. Nah, karena singa berarti pemberani kan. Beliau ini saking beraninya, wilayah Islam itu sampai menyebar ke Jazirah Arab loh, kalau kalian tahu. Terus juga beliau ini mengutamakan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingannya sendiri. Khalifah yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Pinter. Khalifah Utsman bin Affan ini terkenal kedermawanannya. Beliau ini banyak mendermakan hartanya untuk kepentingan agama Islam. Betul sekali. Jadi kalau misal ada teman yang membutuhkan, kita harus apa? Harus membantu. Misal kalau ada korban bencana alam, kita harus apa? Membantu. Oke, khalifah yang terakhir siapa? Bisa baca? Ali bin Abi Thalib. Pinter. Khalifah ini sekaligus sepupu Nabi dan juga menantu Rasulullah Sallallahu. Putrinya yang dinikahi oleh Ali itu siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Nah, karena beliau ini mendapat bimbingan sedari kecil dari Rasulullah, sehingga dia ini tumbuh menjadi pemuda yang bersabar, terus semangat, pemberani, dan juga sangat Bahkan kecerdasannya ini Rasulullah pernah bersabda loh, aku ini kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Dan dia juga karena itu dijuluki sebagai babul ilmi atau pintunya ilmu. Jadi bisa dibayangkan betapa luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk menjadi cerdas kita harus apa? Belajar. Pinter, harus terus semangat belajar biar tambah pengetahuan. Ada yang ditanyakan sampai sini?
Tidak? Paham? Oke, berarti tadi bisa diulangi nggak? Abu Bakar itu sifatnya apa yang paling menonjol ya? Bijaksana. Terus Umar bin Khattab apa ya? Pemberani atau tegas. Iya, terus Utsman bin Affan. Dermawan. Dan yang terakhir Ali? Cerdas. Wah, pinter semua ya. Oke. Supaya kita tahu seberapa dalam pemahaman kalian, Ibu mau tes nih. Ibu punya beberapa kartu kasus. Nah, di dalam kartu kasus ini itu ada berisikan beberapa kasus yang biasa kita temui di kehidupan sehari. Nah, nanti ini Ibu bagikan ke kalian. Terus kalian tulis nama kalian di pojok kecil sini. Ya. Habis itu kalian baca, terus kalian tempelkan. Kira-kira sifat yang di sini, perilaku yang di sini sesuai dengan khalifah yang mana? Seperti itu. Paham? Bisa dimengerti? Oke, Ibu bagi dulu ya. Udah dibaca? Yuk, bisa langsung ditempelin. Udah semuanya, ada yang belum? Sudah ya? Oke, terima kasih lah. Ini nanti Ibu lihat siapa aja yang salah, siapa aja yang benar. Ini buat nilai latihan kalian ya. Oke, nanti kalian di rumah coba bikin peta konsep mengenai pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Terus kalian tulis juga prestasi apa aja yang mereka raih selama pemerintahan. Paham? Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita baca hamdalah bersama. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sini aja. Boleh. Udah. Fotoin. Nanti fotoin pakai HP. Bentar. Ish. HP. Oh, siap. Timur dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nih, gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau misal sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas Mbak Rizka untuk memulai berdoa, memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Ibu ingin bertanya, hari ini masuk semua atau enggak ya? Ada yang nggak masuk, siapa? Kenapa? Wah, semoga cepat diberi kesehatan ya. Amin. Ya, sebelumnya Ibu sudah menyinggung materi
tentang hari ini ya, yaitu materi tentang meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah. Dalam meneladani sifat mulia ada beberapa hal yang penting kita ketahui untuk pembelajaran kita pada hari ini. Salah satunya yang pertama adalah pengertian beriman kepada Rasul. Yang kedua ada tugas para Rasul. Dan yang ketiga ada sifat-sifat para Rasul. Baik, Ibu minta tolong kalian untuk melihat buku paket halaman 133. Sudah? Ya. Di situ dapat kita perhatikan secara singkat beriman kepada Rasul itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya serta memberikan petunjuk yang lurus sehingga umat Islam mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Perintah beriman kepada Rasul juga terdapat dalam firman Allah. Ibu mau minta tolong kepada Mbak Rizka untuk membacakan Quran surat Ali Imran yang berada di buku paket halaman 136. Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Ayat tersebut menjelaskan tentang Allah itu mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat kita teladani. Oke, yang selanjutnya ada tugas para Rasul. Tugas para Rasul salah satunya ada membawa ajaran tauhid yang benar. Yang kedua ada membawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Untuk materi yang terakhir ada sifat-sifat para Rasul. Sifat-sifat para Rasul dibagi menjadi dua, sifat wajib dan sifat mustahil. Sekarang Ibu ingin nanya nih, di sini ada yang tahu nggak sifat-sifat wajib para Rasul itu apa saja? Mbak Fadlia? Ya. Ya. Amanah menyampaikan. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya, itu adalah salah satu itu adalah beberapa dari sifat-sifat wajib dari Rasulullah. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar ya, berkata benar ya dalam menyampaikan wahyu ya. Yang kedua ada amanah, yaitu dapat dipercaya dalam segala perilakunya, perkataannya. Dan yang ketiga ada tabligh, yaitu menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, yaitu cerdas. Untuk yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu berarti apa? Kebalikan dari sifat wajib. Iya, pintar ya. Sifat-sifat mustahil itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sifat kizib, artinya dusta, kebalikan dari sifat sidik ya. Ya, yang kedua ada khianat, tidak dapat dipercaya, berarti kebalikan dari sifat amanah. Yang ketiga ada hitman, artinya menyembunyikan wahyu ya, kebalikan dari sifat tabligh. Dan yang keempat ada baladah, artinya bodoh alias bodoh. Ya. Ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Mas Muil mau bertanya? Oh, belum. Oke. Mari kita cukupkan ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah kocak banget. Iya sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak masuk? Kenapa? Oke, semoga cepat sembuh ya Mas Rizkon ya. Oke, kita pada kesempatan pada pagi hari ini akan belajar tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan juga menghargai perbedaan. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu makna dari kata atau arti toleransi? Ada yang tahu? Kenapa Mbak? Tidak memilih teman, Bu. Oke ya, ya itu salah satunya. Jadi arti dari toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan antar sesama manusia dan juga sikap mempertahankan pendirian pribadi, tetapi tetap bersedia menerima pendapat dari orang lain. Itu yang dinamakan dengan sikap toleransi. Oke, coba kalian amati gambar bangunan masjid ini. Nah, dalam pembangunan masjid ini pasti itu tersusun dari beberapa unsur ya, ada batu, tanah, besi, dan unsur lain sebagainya. Coba kalian bayangkan, jika dalam pembangunan masjid ini hanya tersusun oleh unsur batu saja atau unsur tanah saja, pasti tidak akan berdiri dengan kokoh, ya kan? Pasti akan roboh. Begitu juga dengan kehidupan. Jika di kehidupan ini hanya ada orang-orang yang sama, ide-ide yang sama, pendapat-pendapat yang sama pula, maka hidup akan menjadi monoton, membosankan. Mau ngelakuin kayak gini udah sama, mau berbuat kayak gini udah sama, jadi kan bosen, ya kan? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai bentuk fisik dan karakter yang berbeda-beda, menciptakan berbagai bangsa dan suku yang berbeda-beda pula. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali suku, bangsa dan agama yang berbeda di negara kita. Nah, sudah seharusnya kita itu memiliki sikap untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sebagaimana yang diterangkan Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? Coba dibuka bukunya. Oke, ayat 13. Yuk dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, yuk kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu si Allah
orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha. Nah, dalam ayat yang telah kita baca tadi itu mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan bentuk fisik yang lainnya. Akan tetapi kita itu diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita. Nah, dijelaskan juga nih dalam hadis Rasulullah SAW. Ada yang ingin membacanya? Ya, silakan Mbak Fadlia dibaca. Artinya? Nah, terima kasih ya Mbak. Nah, jadi intinya itu hadis tadi itu menjelaskan tentang bertoleransi dan juga menghargai perbedaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun kekayaannya. Namun, Allah itu melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Jadi, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan paling bersih hatinya. Nah, lalu bagaimana sih contoh dari perilaku bertoleransi dan menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Ya, Mbak Aya. Ya, tidak memilih teman itu salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita mau berteman itu ya sama siapa saja. Kita tidak boleh memandang teman kita karena dia pintar, karena dia kaya, atau karena dia cantik, atau bahkan ganteng. Itu tidak boleh ya, karena semua manusia itu sama. Semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu ya. Karena materi kita sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan soal yang ada di LKS lalu dikumpulkan minggu depan ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Diskon, Bu. Kenapa diskon? Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya untuk diskon. Nah, di sini sebelum kita masuk ya ke pembelajaran, di sini Ibu akan membahas terkait dengan
Asmaul Husna. Nah, di sini bab kita masuk ke bab pertama ya. Kemarin kan sudah itu ya libur ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama yaitu terkait dengan lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Spidol. Oke. Kita masuk ke bab pertama. Nah, kalian semua pasti waktu di kelas SD sudah pernah itu kan diajarin Asmaul Husna ya? Iya, Bu. Sudah. Oke, di sini kita akan belajar bab 1 terkait dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa ya, teman-teman, adik-anak? 99. Nah, di sini kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Di sini yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim. Yang kedua ada Al-Khabir. Yang ketiga ada As-Sami. Yang keempat ada Al-Basir. Ibu minta untuk kalian baca sekilas ya terkait materi yang tadi sudah Ibu berikan. Oke, sudah dibaca semuanya? Sudah. Nah, sebelum kita belajar tentang ini semua, pertama kita belajar tentang iman kepada Allah. Di sini ada yang tahu iman itu apa? Percaya, yakin, pintar. Oke, di sini betul ya, iman itu percaya, yakin, meyakini. Nah, iman kepada Allah artinya apa? Iman kepada Allah artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Nah, setelah percaya itu diapakan? Kita ucapkan ya, ucapkan dengan lisan. Kemudian setelah diucapkan dengan lisan, kita amalkan dengan perbuatan. Nah, oke, di sini Ibu mau tanya kepada Mas Muil. Iman kepada Allah apa Mas tadi? Iman kepada Allah itu percaya bahwa Allah itu ada, Bu. Oh ya, pintar. Nah, karena Mas Muil udah menjawab dengan betul nih, Ibu Guru kasih bintang. Ya, terima kasih Mas Muil. Nah, tadi betul ya yang dikatakan Mas Muil, iman kepada Allah artinya percaya ya. Percaya sepenuh hati, ditambahkan ya oleh Bu Guru, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, Asmaul Husna tadi adalah nama-nama Allah yang baik. Di sini kan tadi ya sudah sebutkan bahwasanya ada 99, tapi di sini kita akan belajar 4. Ada Al-Alim, ada Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Di sini siapa yang udah baca tadi Al-Alim artinya apa? Mbak Rizka. Al-Alim artinya apa? Maha mengetahui. Oke, pintar, maha mengetahui. Guru kasih bintang ya, karena sudah menjawab dengan betul. Terima kasih. Ya, jadi Al-Alim itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang ada di muka bumi ini, termasuk hal yang kecil ya. Mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah maha teliti. Maha teliti, di mana Allah itu menciptakan makhluknya itu banyak ya, bermiliar-miliar. Nah, semua yang Allah ciptakan itu penuh dengan ketelitian ya. Apalagi kita sebagai manusia nih, contohnya kita diciptakan dari kumpulan syaraf-syaraf itu kan kecil ya. Nah, itu termasuk dari salah satu bukti bahwa Allah memiliki nama Al-Khabir. Kemudian yang ketiga As-Sami. Mas Rama. Maha mendengar, Bu. Oke, pintar, maha mendengar. Ya. Jadi di sini kasih bintang lagi. Ya, maha mendengar ya. Di sini Allah itu maha mendengar semua apapun ya. Baik suara yang kalian ucapkan ataupun yang ada di hati kalian, pasti semuanya Allah itu bisa mendengar. Kemudian yang keempat itu ada Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Artinya yaitu Allah maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu, baik yang itu kecil maupun yang besar gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita ya
meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Cara meneladani dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita mencintai ilmu pengetahuan. Itu sebagai bentuk kita apa? Asmaul Husna yaitu Al-Alim ya di sini. Di sini selain kita mencintai ilmu pengetahuan nih, bukti dari kita mengikuti Al-Alim itu apa Mbak Laila? Selalu gigih dalam mencari ilmu, pintar. Oke, di sini kasih bintang lagi ya. Mencari ilmu ya. Nah, untuk yang ketiga, kita harus teliti dalam berbuat ya, sesuai dengan pengamalan Al-Khabir, yaitu maha teliti. Kita harus teliti dalam melakukan segala hal, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kemudian yang terakhir yaitu selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Itu juga salah satu kita mengamalkan Asmaul Husna yaitu Al-Khabir. Kemudian hikmah apa sih yang kita dapat ketika kita itu dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama akan ditolong oleh Allah. Yang kedua apa Mbak Hilda? Hati menjadi tenang. Oke, pintar. Hati menjadi tenang. Ada lagi yang tahu lagi? Oke, betul, mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Nah, itu ya. Di sini Bu Guru mau coba menunjuk salah satu anak untuk maju ya. Mbak Laila boleh maju? Oke. Ya, jadi tadi kan kita sudah belajar Asmaul Husna ya. Coba sebutkan 4 Asmaul Husna dan artinya. 1. Al-Alim, maha mengetahui. Ya. 2. Al-Khabir, maha teliti. 3. Al-Sami, maha mendengar. 4. Al-Basir, maha melihat. Oke, pintar ya. Ini pintar sekali nih Mbak Laila. Terima kasih Mbak Laila. Wah, ini Mbak Laila panen bintang ini ya. Terima kasih ya, sudah dapat 2 bintang. Oke. Ya, jadi Oke. Jadi begitu ya anak-anak semuanya. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna. 4 Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, di sini Ibu punya sebelum kita tutup nih, ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sudah paham semuanya ya berarti ya. Oke, di sini Ibu mau memberikan tugas untuk mengerjakan soal latihan yang ada di LKS ya. Di buku itu halaman 4 sampai 5 ya. Tolong dikerjakan nanti di rumah, besok minggu depan dikumpulkan. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu tutup ya. Kepada ketua kelas Mbak Naswa, tolong ditutup, pimpin berdoa. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya harap ngimami. Iya mau.
Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas Mas Muil. Siap, Bro. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Muil. Sama-sama, Pak. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu yang belum hadir. Siapa? Rizkon. Oh, dari kemarin nggak berangkat itu anak itu. Sakit, Pak. Oh, sakit. Di rumah sakit apa di rumah, Mas? Kayaknya di rumah loh, Pak. Di rumah. Belum nengokin, Pak. Belum nengok. Waduh, gimana nih ketua kelasnya ini? Besok ditengokin ya, Mas? Iya, Pak. Ya. Ya, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Ada yang tahu puasa itu apa? Menahan diri tok. Ya. Jadi pengertian puasa itu dari bahasa Arab soma, yang berarti menahan. Ini menahan artinya. Lah, pengertiannya apa? Puasa itu pengertiannya menahan diri dari hal-hal segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Menahan segala sesuatu membatalkan. Apa aja yang membatalkan? Ada 3. Ada yang tahu? Makan, betul. Betul. Apa, Mas? Makan, minum. Terus yang ketiga itu nafsu. Jadi puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Ada apa? Ada 3. Yang pertama makan. Yang kedua nafsu. Ya, jadi ketika puasa itu kita harus menahan diri dari makan, minum, nafsu. Dari kapan? Dari terbitnya apa? Ada yang tahu? Matahari fajar. Fajar temannya Mas Muil ya? Iya, Pak. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi itu pengertian puasa. Di sini ada yang belum pernah puasa. Faiz belum pernah puasa. Oh, mualaf ya, Mas. Sebentar lagi kan Ramadan ya, Mas ya. Nanti puasa ya, Mas. Jadi puasa ini ada syarat wajibnya. Syarat wajib. Yang pertama ada Islam. Kalau enggak Islam berarti tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua ada balik. Kalau enggak balik berarti tidak wajib puasa. Mas Faiz sudah balik? Belum balik. Oh ya, berarti enggak wajib puasa ya, Mas. Kemudian yang ketiga mampu. Mampu ini maksudnya apa? Mampu ini maksudnya berarti dia mampu menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau udah sepuh terus misal nggak kuat di tengah-tengah bolong ya nggak apa-apa, berarti dia tidak wajib melaksanakan puasa. Kemudian ada berakal sehat. Orang gila wajib puasa nggak? Tidak wajib karena tidak berakal sehat. Kemudian masih ada beberapa, itu nanti dibaca sendiri ya anak-anak. Kemudian ada rukun puasa.
rukun. Kalau rukun ini berarti kalau tidak dilaksanakan maka ya, betul. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri meninggalkan sesuatu. Yang meninggalkan sesuatu, meninggalkan dia ini 3 maksudnya. Ya kemarin minggu lalu Bapak sudah meminta kalian untuk membaca tentang puasa yang wajib dan puasa-puasa yang sunnah. Ya Bapak nanti akan membagi kelompok, 2 kelompok, sini sama yang sini. Yang sini puasa wajib, sini puasa sunnah. Ya sebelumnya mungkin silakan berdiskusi, boleh. Kalau sudah siap salah satu boleh maju menyebutkan, ya monggo. Ya. Wajib. Ini sunnah ya bro. Aduh Rudik. Yang puasa sunnah sudah siap? Ya, silakan. Monggo. Syawal. Arafah bukan. Ya, terima kasih dari kelompok puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan. Sini ada beberapa puasa wajib yang tadi disebutkan oleh Mbak Ayah ya. Ya, ini puasa sunnahnya ada 3, puasa wajibnya ada 3. Ya mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya kesimpulannya jangan lupa puasa. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya? Nanti dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini siapa saja yang tidak berangkat apa hadir semua?
Oh, kenapa itu? Sakit. Oke. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat dulu yuk biar semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, di pembahasan bab kali ini nanti kita akan membahas dua pokok materi, yaitu pertama alur perjalanan dakwah. Dan ada cara berdakwah. Oke. Pada zaman dahulu, sejak zaman sejarah, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Indonesia juga dikenal sebagai pokok penyebaran agama Islam yang besar. Kemudian menurut catatan sejarah, pada awal Masehi dulu pada awal mulanya masuk Indonesia, agama Islam itu melalui jalur perdagangan. Kemudian itu melalui wilayah Nusantara, yaitu yang paling penting dalam perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Kemudian di abad ke-1 Masehi itu datanglah perdagangan yang disampaikan oleh Cina dan India. Kemudian berdasarkan sejarah pula, pada abad ke-7 Masehi itu berasal dari Timur Tengah. Oke, di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok 1, yaitu Mbak Najwa dan Mbak Laila. Kelompok 1 di sini ya duduknya. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Hilda dan Mbak Rizka. Ini lembar jawab yang nanti kalian isi ya. Ini kelompok 2. Oke, Ibu beri kalian waktu diskusi. Oke. Kelompok 1 diskusinya sudah sampai mana ya? Sampai teori Bu, teori Cina. Oke, untuk kelompok 2 sudah sampai mana ya diskusinya? Sampai perdagangan, Bu. Oke. Setelah ini nanti kalian mempresentasikannya di depan. Ibu kira waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Semuanya atau cuma teori aja? Teori aja. Yang pertama ada teori Mekah, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Kemudian terjadinya itu pada abad pertama, yaitu pada 7 Masehi. Kemudian para pedagang dari timur itu memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus, bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Oke. Terima kasih. Sebentar Mbak. Apakah kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa sih tokoh penyebaran Islam di Indonesia? Itu Wali Songo, Mbak. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 atas presentasinya. Kemudian silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Ya. Perdagangan yaitu proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi.
Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan muslim. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Terus selanjutnya sebagai penilaian dari kelompok 1 ada yang perwakilan maju, sebutkan tadi apa saja yang sudah di hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 menuliskannya di papan tulis. Sini. Teorinya aja. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan perwakilan. Oke, jadi kesimpulannya perjalanan dakwah itu melalui beberapa teori dan ada pun beberapa cara untuk berdakwah. Jadi di sini Islam itu mengajarkan dakwah bukan kepada mubali atau ulama saja. Kita sebagai orang Islam juga berkewajiban menyalurkan dakwah dengan berbagai cara yang telah kita ketahui. Cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Oh, kamu. Makasih ya. Oh, ini benar. Mbak nanti maju ya? Ya. Lah. Nemplek. Punten sekali. Tolong Mbak. Ada. Itu. Depan nanti. Ya, aku nggak pakai papan tulisan. Siapa yang maju? Itu depan 3. Maju yang kok. Oke. Kok maju. Kayak di sini kayak ini orang itu. Ini apa ini? Maju. Terus aku maju mana ya Hil? Isolasi nek. Kedekar kok. Muridnya kan ada dewek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Silahkan Ketua Kelas Mas Muil dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Siapa? Kenapa itu Rizkon? Sakit. Oke, semoga Rizkon cepat sembuh ya. Oke, pembelajaran hari ini adalah tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, sedekah, hibah, dan hadiah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian buka LKS-nya ya. Sudah Ibu share di grup, silahkan dibuka. Coba kalian amati ketiga gambar ada di LKS itu. Coba yang pertama Mbak Aya, gambar pertama itu gambar apa ya? Orang yang sedang memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya betul. Kemudian gambar yang kedua coba Mas Faiz. Orang yang sedang memberikan uang kepada pengemis. Ya betul. Terus yang ketiga itu gambar apa ya? Mbak Laila, coba yang ketiga. Guru yang sedang kasih hadiah ke siswanya. Ya betul. Jadi dari ketiga gambar ini adalah gambar yang pertama itu artinya orang yang sedang memberikan hibah. Kemudian yang kedua itu orang yang sedang bersedekah. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar guru, berarti sedang memberikan hadiah kepada muridnya. Oke. Coba buka LKS-nya halaman 83. Mas Muil, dibaca coba pengertian sedekah. Pengertian sedekah adalah Yuk dibaca coba apa ya sedekah itu? suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya betul. Jadi sedekah itu artinya kita memberikan bantuan baik itu berupa uang, pakaian kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi semata-mata itu karena Allah. Kemudian hukum dari sedekah itu apa, Mas? Hukum dari sedekah itu sunnah muakkad, Bu. Ya, sunnah muakkad itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya betul, sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya coba pengertian hibah. Mbak Hilda. Hibah itu secara bahasa pemberian. Kalau secara istilah, memberikan sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Ya, jadi pengertian hibah dengan sedekah itu sebenarnya hampir sama ya. Sama-sama memberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian hukum hibah. Hukum hibah apa, Mbak Rizka, coba. Mubah. Ya, jadi hukum hibah atau memberikan bantuan itu boleh. Oke, materi sudah selesai ya. Selanjutnya Ibu punya tabel yang berisi tentang pengertian hukum persamaan dan perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Silahkan kalian berpikir, Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan kalian isi pada bagian yang kosong ini. Jika sudah yakin dengan jawaban kalian, silahkan maju ke depan untuk menempelkan jawabannya. Oke.
Kenapa harus plak-plak? Oke, coba Ibu cek ya, apakah jawaban kalian ini benar atau tidak. Pengertian sedekah, penyerahan hak milik, iya betul. Oke, Ibu kira sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi hari ini? Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan minggu depan ya. Oke, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bisa Pak? Yang udah aku nang ngendi Pak? Ki nang ngendi iki? Bosok. Orang kayak imam. Aman. Kayak imam. Bosok. Aduh. Cek. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Oh, ya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini kita bisa dipermudah dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen sambil menekan apakah kalian tadi sholat atau tidak untuk bagian dari penilaian sikap ya. Baik, yang pertama ada Fadliah Wahyuni. Subuh atau tidak tadi? Oh ya. Terus Faiz Lafif. Subuh atau tidak Mas tadi? Oh. Terus ada Hilda. Subuh atau tidak? Oh ya. Terus ada Ismatun. Oh ya. Ada lagi Laila. Ya. Terus Nashwa. Terus Rama. Kesiangan Mas. Astagfirullah. Kenapa kesiangan Mas? Terus Rizka. Subuh. Oh. Terus Rizkon. Kenapa Mas Rizkon ini? Astagfirullah. Terus Sofia? Oh ya. Oke. Berarti ini hampir semua sholat subuh ya. Cuma yang ini tadi kesiangan. Terus ada yang halangan.
Jadi kemarin kan kita sudah membahas materi Wali Songo ya. Sesuai janji Bapak, hari ini adalah ulangan harian. Ya. Apakah kalian semua sudah belajar? Loh, kok belum? Ini soalnya mudah, 30 menit udah selesai lah. Oke? Nggak apa-apa, ini Bapak kasih kertasnya buat nulis soalnya ya. Oke? Baik. Siap. Bagikan belakang ya. Oke. Oke, udah siap semua? Itu dikasih nama ya, bagian ininya ya. Dikasih nama ya. Oke. Ya, untuk soal pertama sudah siap atau belum? Sudah. Ya, yang pertama, tuliskan 4 gelar Sunan Kalijaga. Sudah? Oh, ini soal ya, Pak. Oh, kirain itu jawabannya, Pak. Ya. Itu pinjam sebelahnya dulu. Oke. Nah, lanjut nomor 2 ya. Mengapa pada waktu penyebaran Islam Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit? Terlalu cepat ya? Oh, aman ya. Terus nomor 3, bagaimana wujud apresiasi kalian terhadap Wali Songo? Sudah ditulis? Ya. Terus nomor enggak Mas, ini soalnya ada 5. Waduh, banyak banget, Pak. Ini. Ya, nomor 4 itu Jamus Kalimasada merupakan cerita pewayangan yang dikarang oleh Siapa? Jamus Kalimasada merupakan cerita pewayangan yang dikarang oleh. Sudah ya? Terus nomor 5, sebutkan nama-nama Wali Songo. Ya, sudah ditulis semua ya? Ya, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Monggo dikerjakan. Itu yang belakang jangan nyontek ya. Gimana, udah atau belum? Belum. Tapi ya udah habis ini, udah 30 menit. Sini kumpulkan ke. Kalau nggak dikumpulkan ntar Bapak tinggal. Itu Mbak Ismatun. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk murid-murid semua. Ini jawaban Bapak terima dan akan Bapak koreksi terlebih dahulu. Untuk hasilnya Bapak kasih di minggu depan ya. Nah, terima kasih untuk partisipasinya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh, kayak pada ngantuk ya? Semalam pada begadang? Ya, Bu. Coba pada berdiri dulu ya. Kita ice speaking sebentar biar semangat. Yuk pada berdiri. Ayo biar nggak ngantuk. Ya. Coba sekarang jalan di tempat. Jalan di tempat. Yo. Jalan di tempat. Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Jangan senggol-senggolan ya, nanti rubuh. Oke, lebih cepat, lebih cepat. Tarik nafas. Buang. Ha. Udah gak ngantuk? Udah, tepuk tangan buat kita semua. Ya, udah siap belajar ya? Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dia berdoa. Tapi tadi ibu lihat Mas Faiz sama Mas Muil berdoa kok kayak nggak serius gitu. Diskusi apa tadi? Jadi kita kalau berdoa itu harus yang khusyuk ya, harus hikmat dan sungguh-sungguh, karena kalau kita lagi berdoa itu artinya kita lagi meminta sesuatu sama Allah. Nah, kalau kita berdoa sebelum belajar artinya kita kan minta supaya nanti belajar itu dimudahkan, supaya kalian gampang pahamnya sama pelajaran. Pengen jadi anak pintar? Pengen ya. Besok-besok kalau berdoa yang serius ya. Ya. Nah, pas banget. Hari ini kita belajar yang melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang berzikir dan berdoa. Berzikir, kemarin pengertiannya apa ya? Mbak Naswa masih ingat? Zikir itu kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian, juga bisa dengan membaca bacaan atau melakukan perbuatan tertentu yang disertai penghayatan yang mendalam dalam upaya untuk mengingat Allah. Ya, betul. Kalau pengertian dari berdoa itu apa ya, Mbak Rizka? Berdoa itu merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan-bacaan tertentu disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita itu dikabulkan oleh Allah di setiap waktu dan tempat. Ya, betul. Nah, melanjutkan dari kemarin kita belajar tentang pengertian berzikir dan berdoa. Sekarang kita akan belajar tentang dasar hukumnya. Dasar hukum yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama, bisa dibuka LKS-nya dulu di halaman 25. Udah dibuka semuanya? Nah, dasar hukum yang pertama itu ada dari Quran Surat Ghafir ayat 60. Udah dibuka? Nah, inti dari Quran Surat Ghafir ayat 60 ini, kita tuh wajib berdoa, karena hanya orang sombong yang tidak mau berdoa. Kalian mau nggak dicap sombong sama Allah? Nggak mau ya. Jangan sampai kita sombong nggak mau berdoa sama Allah. Terus dasar hukum yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Intisarinya, kalau kita berdoa itu secara istiqomah, jaminannya Allah akan mengabulkan doa kita. Senang nggak kalau doanya dikabulkan? Senang. Jadi setiap hari kita harus berdoa, walaupun hari ini belum dikabulkan, pasti suatu saat akan dikabulkan sama Allah. Terus dasar hukum yang ketiga, yang terakhir hari ini kita pelajari ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, kenapa kita wajib berdoa dan berzikir? Yang pasti kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kita diingat sama Allah? Mau.
Kalau kita diingat sama Allah ketika kita lagi mengalami kesulitan, kita lagi ngerjain PR, lagi ulangan tiba-tiba lupa, nanti Allah ingatkan. Senang nggak kayak gitu? Senang ya, daripada kita contek-contekan sama teman ya. Nah, dari ketiga ini dapat disimpulkan berzikir dan berdoa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berzikir itu memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan kita bersedekah emas dan juga berjihad di jalan Allah. Jadi jangan lupa ya, setiap kalian selesai sholat fardu ada berapa coba? 5. Apa aja sholat fardu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita itu harus selalu berzikir dan juga berdoa. Jangan bosan-bosan untuk berdoa sama Allah. Oke, sebelum ditutup, apa tadi ya dasar hukum yang pertama? Ya, terus Al-Baqarah ayat berapa tadi? 152. Yang kedua? Ya, terus yang terakhir? 60 ya. Nah, sebagai tugas kalian hafalkan 3 dasar hukum ini dan kemudian minggu depan maju satu-satu. Bisa dipahami? Ya. Jangan lupa berdoa supaya Allah bantu dalam mengingat. Bisa dicatat dulu tugasnya tadi, mau lupa. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Pesannya tadi ya, jangan lupa berzikir dan berdoa. Ya, setelah ini bisa istirahat. Sebelum istirahat ditutup dulu, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Ngantuk. Masa udah ngantuk pagi-pagi? Iya, Pak. Tadi malam ngapain aja? Mabar. Nonton, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dimulai dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gaya hidup materialistik dan hedonis. Ada yang tahu tentang materialistik? Apa pengertiannya? Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, dan jabatan atau keuangan.
Materialisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistik ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat rakyat biasa dan sudah mencapai pedesaan. Akibat gaya hidup materialistik ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, mencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. Selanjutnya, hedon atau yang disebut juga hedonis adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak memedulikan norma yang berlaku dalam kehidupannya. Ia hanya mencari kesenangan dirinya. Gaya hidup hedonis dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif, yaitu kecenderungan untuk memiliki belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros tanpa terencana, yang penting dirinya bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Tidak berpikir barang yang ia beli itu tidak dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan hanya belanja, yang penting bahagia. Maka sebagai orang beriman, waspadalah dengan rayuan dunia yang melalaikan. Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia tetapi lupa bahwa ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Maka barang siapa mengisi dunianya dengan amal soleh, maka ia akan mendapatkan balasan di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Ya, mungkin cukup materi ini dari Bapak. Kita tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari dong, Pak. Kita coba di Bali nih, ke Bali lah. Wih, Mas. Kurang satu, Pak. Satu tapi orang makan.